itu yang membuat Luther melakukan aksi itu, di mana aksi dan semangat Luther itu kemudian diwarisi oleh semangat reformator lain, ya, dari abad ke-16, kemudian ke-17, 18, ada John Calvin yang sekarang itu terkenal dengan gereja reform atau mungkin dengan teologi Calvin. Ya, selama kita pondasi dasarnya masih sama, karena bagaimanapun Luther itu bagian dari gereja Katolik pada mulanya. Jadi memang kekristenan Protestan itu secara fundamental itu masih mengikuti pemikiran gereja ritus Barat atau ritus Latin. Sedangkan gereja Timur itu sama sekali tidak terpengaruh. Karena gereja Timur itu ya sampai sekarang kita harus akui mereka sangat murni gitu ya. Nah, sedangkan Protestan itu lahir dari gereja Barat, ada gereja ritus Latin. Nah, kemudian apa yang kita anggap sebagai doktrin primer sekarang itu juga terpengaruh dari gereja Katolik. Jadi orang Kristen Protestan masa sekarang itu nggak boleh benci orang Katolik. Oh, itu saudara tua kita. Kita lahir dari mereka. Ya, terlepas dari perbedaan pendapat pada hal kecil itu tidak masalah. Karena bagaimanapun sejarah memang mengatakan gereja Katolik adalah gereja pertama. Mereka itu yang tertua. Bersamaan dengan gereja Ortodoks ya. Jadi ya relevan dengan iman kekristenan sekarang, yang paling penting itu adalah buahnya, bagaimana gereja itu bertumbuh, tidak hanya sekedar organisasi yang diatur sedemikian rupa. Karena Yesus berkata apa? Yesus persis tahu bahwa gerejanya itu akan berpecah. Makanya Yesus berkata, "Iya Bapa, biarlah mereka menjadi satu sama seperti aku dan engkau adalah satu." Jadi baik Katolik ataupun ketika ada skisma besar berpisahnya Katolik dengan Ortodoks, yang kemudian membuat Katolik terpisah dengan Ortodoks, kemudian Katolik kemudian berpisah lagi dengan Protestan. Nah, terlepas dari semua perbedaan itu, tapi kita dipersatukan oleh semangat doktrin primer bahwa kita percaya di dalam satu iman, satu Tuhan, dan satu baptisan. Itulah yang mempersatukan kita. Jadi saya tidak pernah pusing dengan perbedaan pada hal-hal yang sekunder atau perbedaan pada hal-hal yang kecil. Karena bagi saya, untuk saat ini, bukan itu yang penting. Tapi Injil itu harus diberikan kepada mereka. Baik Kak, aku mau nanya lagi mengenai esensi Bunda Maria. Apakah menurut Kakak sendiri Bunda Maria itu pure secara harfiah perawan suci yang menurut Katolik kan Bunda yang dihormati, tapi kalau di Protestan itu Maria yang dikandung oleh darah Maria dalam pengakuan iman kekristenan. Kakak bagaimana Kak? Saya dari Lutheran ya, saya itu dari HKBP. Meskipun mayoritas dari Lutheran itu menolak bahwa Maria itu perawan abadi, saya setuju bahwa Maria itu memang selamanya perawan. Saya setuju itu. Tetapi saya tidak setuju bahwa Maria itu tanpa dosa. Saya itu tidak setuju. Ya, jadi kalau dikatakan Maria itu selamanya perawan, betul, karena bisa dilacak sejarahnya. Tapi kalau dikatakan Maria tanpa dosa, kalau gereja Katolik mengatakan demikian, ya kalau saya menolak pandangan itu.